Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Presiden Joko Widodo, negara Indonesia sebagai negara hukum. Setiap masalah harus dihukum, dikaitkan dengan Puan Maharani akan menghabisi Ganjar Pranowo. Puan Maharani, saingan beratnya untuk Pilpres tahun 2024 dari PDI Perjuangan, di mana saingan beratnya adalah Ganjar Pranowo. Untuk menyingkirkannya, Puan Maharani memberikan uang 5 miliar kepada Natalius Pigai untuk menghabisi Ganjar Pranowo. Kata menghabisi sama dengan membunuh Ganjar Pranowo. Perbuatan Puan Maharani merupakan perbuatan kejahatan, rencana pembunuhan yang melanggar pasal 340 KUHP yang ancaman hukumannya 3 jenis, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam menjatuhkan putusan itu tergantung nanti putusan hakim. Kalau dalam pertimbangan hakim dalam putusannya terlalu banyak nanti masalah pertimbangan pemberatan, maka dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak pertimbangan meringankan, hakim bisa menjatuhkan hukumannya maksimal 20 tahun, bahkan di bawah 20 tahun, dan bisa 15 tahun atau 10 tahun. Itu tergantung daripada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut. Sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, negara Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap masalah harus dihukum. Maka Puan Maharani harus dihukum karena akan menghabisi, membunuh Ganjar Pranowo. Berdasarkan pernyataan Presiden RI agar polisi menangkap dan menahan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dan memprosesnya sesuai hukum atau aturan hukum yang berlaku. Harapan saya dalam berpolitik harus yang santun, jangan sampai ada niat membunuh saingannya untuk memuluskan jalannya menuju Pilpres tahun 2024. Apalagi Ketua DPR RI sebagai wakil rakyat sangat tidak pantas melakukan pembunuhan terhadap saingan politiknya. Ya, inilah yang saya lihat Puan Maharani ini. Jadi perlu kita berpegang kepada pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Maka setiap perbuatan kejahatan harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Sehingga dikaitkan dengan perbuatan daripada Puan Maharani yang ingin menghabisi Ganjar Pranowo sebagai saingan politiknya. Mungkin kalau dia menghabisi Ganjar Pranowo ini, maka muluslah jalannya untuk merebut jabatan selaku Presiden RI dalam pemilu tahun 2024 ini. Tetapi tindakan daripada Puan Maharani sangat besar risikonya. Bisa ditangkap polisi dan juga bisa diproses hukum. Apalagi ancaman hukumannya itu sangat berat. Ini termasuk pembunuhan direncanakan. Sehingga ancaman hukumannya itu ada 3 jenis, yaitu hukuman mati, 2. hukuman seumur hidup, 3. hukuman badan maksimal 20 tahun. Dan nanti hakim yang menjatuhkan putusannya. Tergantung pertimbangan hakim nanti berapa lama dia akan dihukum. Kalau pertimbangan hakim ini lebih banyak masalah pemberatannya,
mungkin bisa dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kalau pertimbangan hakim lebih banyak masalah meringankannya, maka bisa diterapkan nanti hukuman selama 20 tahun atau kurang dari 20 tahun, bahkan bisa 15 tahun atau 10 tahun. Tergantung pertimbangan hakim nanti dalam menjatuhkan hukuman kepada Puan Maharani tersebut. Karena perbuatannya tersebut sangat berat itu. Perbuatan yang paling berat ini kalau di dalam KUHP. Inilah perbuatan yang paling terberat di dalam KUHP. Sampai ancaman hukumannya sampai hukuman mati. Dan hukuman seumur hidup. Inilah hukuman yang paling terberat. Sehingga perbuatan pembunuhan direncanakan itu sangat berat hukumannya. Sehingga tindakan daripada Puan Maharani ini sangat tidak baik. Apalagi dia itu Ketua DPR RI, sangat tidak elok lah dia ya. Sebagai anggota, selaku Ketua DPR RI, sangat tidak baiklah dia ingin merebut jabatan presiden harus membunuh saingannya. Tidak baik sama sekali. Jadi harapan saya agar agar dalam berpolitik haruslah yang santun. Jangan sampai ada niat membunuh saingannya. Sekian dan terima kasih.